Ada fase hidup ketika masa depan terasa jauh sekali. Umur masih 20-an, energi masih penuh, dan dunia kerja baru saja mulai dikenali. Di titik itu, pensiun seperti kata asing. Lebih mudah membayangkan akhir pekan daripada membayangkan umur 60. Gaji mungkin belum besar, tapi yang penting cukup untuk makan, bayar kos, dan sesekali bersenang-senang. Tabungan? Bisa nanti, kalau penghasilan sudah naik. Begitu pikirnya. Perlahan, angka di KTP bertambah. 30 datang tanpa banyak peringatan. Rutinitas kerja mulai terasa otomatis. Bangun, mandi, berangkat, menghadapi tugas yang mirip dari hari ke hari. Gaji naik sedikit demi sedikit, tapi biaya hidup juga ikut melompat. Sewa tempat tinggal, transportasi, pulsa, asuransi, kiriman untuk keluarga, semuanya seolah kompak meminta jatah lebih. Di akhir bulan, sisa uang yang bisa disimpan seringkali tidak seberapa, kalau bukan malah minus. Suatu hari, ketika sedang menunggu gajian yang terasa makin jauh, muncul momen hening yang ganjil. Mungkin saat melihat orang tua yang mulai menua, mungkin saat mendengar kabar teman yang tiba-tiba sakit dan tidak bisa bekerja berbulan-bulan. Di dalam kepala muncul pertanyaan yang sebelumnya dihindari. Kalau suatu hari tubuh tidak sekuat sekarang, apakah masih ada tempat untuk bersandar selain penghasilan bulanan? Bagi banyak orang, bayangan hari tua bercampur antara rasa takut dan rasa tidak percaya. Takut karena tidak punya cukup simpanan, tapi juga sulit percaya bahwa waktu benar-benar akan membawa diri ke sana. Jadi, seperti banyak hal lain yang menakutkan, pikiran itu didorong ke sudut kepala, ditutup dengan kesibukan. Toh, masih harus memikirkan cicilan hari ini, target pekerjaan minggu ini, konflik kecil di kantor yang membuat otak terasa penuh. Di lingkungan sekitar, obrolan soal masa depan sering hanya sebatas bercanda. Nanti kalau pensiun tinggal di desa aja, tanam sayur, atau, tua nanti kita ngumpul di kafe, tapi bawa tongkat. Semua terdengar lucu, sampai muncul kenyataan bahwa tidak semua orang punya tanah di kampung, dan tidak semua bisa santai bekerja setengah hari sambil merawat tanaman. Sebagian besar masih menggantungkan hidup pada gaji yang datang sebulan sekali, tanpa tahu kapan bisa benar-benar berhenti. Ada yang mencoba menyisihkan sedikit uang setiap bulan, tapi seringkali kalah oleh kebutuhan mendadak. Motor rusak, harus pulang kampung mendadak, biaya medis yang tidak sepenuhnya ditanggung asuransi, undangan pernikahan beruntun. Tabungan yang baru mulai tumbuh perlahan kembali turun, dan rasa putus asa kecil muncul, seolah-olah sekeras apapun usaha, garis aman finansial selalu menjauh selangkah di depan. Kecemasan itu kadang muncul di saat-saat paling sepi. Menjelang tidur, ketika lampu sudah dipadamkan tapi pikiran belum ikut istirahat. Saat menatap langit-langit kamar, tiba-tiba muncul bayangan diri sendiri di usia yang lebih tua, mungkin sendirian di kamar kontrakan, mungkin masih harus bekerja sampai badan tidak sanggup. Gambarannya belum jelas, tapi cukup untuk membuat dada terasa berat dan mata sulit terpejam. Meski begitu, tidak mudah mengakui kekhawatiran ini di depan orang lain. Di tongkrongan, topik favorit tetap soal drama kantor, gosip rekan kerja, atau rencana liburan yang entah kapan terwujud. Menyela dengan kalimat, kalian pernah kepikiran gak, nanti tua hidup dari apa? Terdengar terlalu berat, terlalu dewasa, terlalu mengganggu suasana. Maka, banyak yang memilih menyimpan pertanyaan itu sendiri-sendiri, berpura-pura tidak terlalu peduli. Di tengah segala ketakutan itu, terselip juga secuil harapan yang membuat orang tetap bergerak. Harapan bahwa rezeki akan bertambah seiring waktu, bahwa suatu hari ada kesempatan lebih baik, bahwa usaha yang dijalani sekarang perlahan menggeser posisi dari sekadar bertahan hidup jadi sedikit lebih lega. Harapan ini yang membuat orang tetap bangun pagi, tetap berangkat kerja, tetap mencoba yang terbaik meski kadang hati merasa lelah. Kalau sekarang kamu sering merasa seakan hanya hidup dari satu tanggal gajian ke tanggal gajian berikutnya, sambil diam-diam khawatir tentang masa depan yang belum jelas, mungkin kamu tidak sendirian. Banyak orang lain yang juga sedang berdiri di titik yang sama, mencoba menjalani hari ini sebaik mungkin, sambil berharap besok ada ruang lebih luas untuk bernapas. Mungkin tidak ada jawaban sederhana untuk pertanyaan, nanti tuaku bagaimana? Tapi menyadari bahwa rasa takut itu wajar dan dimiliki banyak orang lain mungkin bisa sedikit mengurangi bebannya. Selebihnya, hidup akan terus berjalan, dengan tagihan, dengan gajian, dengan hari-hari yang kadang terasa serupa, sementara kita pelan-pelan belajar berdamai dengan kenyataan bahwa masa depan memang menakutkan, tetapi bukan berarti tidak layak dihadapi.